Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Andri Gunawan Siregar dengan NIM D1B018074. Berikut saya akan memaparkan pemahaman saya mengenai pemberdayaan kelompok tani, di mana ini dalam memenuhi tugas di mata kuliah komunikasi pertanian. Saya akan memulainya. Yang pertama, saya akan membahas tentang pemberdayaan dulu. Pemberdayaan berarti usaha atau program maupun proses untuk mengembangkan keberdayaan dari suatu sistem sosial guna mencapai tujuannya secara mandiri. Keberdayaan merupakan kekuatan yang dihasilkan oleh interaksi dan artikulasi dari budaya dan karsa manusia untuk berkarya secara efektif dan efisien. Pembangunan pertanian tidak terlepas dari peran serta masyarakat tani sebagai pemutar roda perekonomian negara. Dengan peran tersebut, maka perlu pemberdayaan masyarakat tani sehingga petani mempunyai power atau kekuatan yang mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Salah satu usaha pemerintah bersama petani dalam rangka membangun upaya kemandirian petani, dibentuklah kelompok-kelompok tani di pedesaan. Tumbuh dan berkembangnya kelompok-kelompok dalam masyarakat umumnya didasari oleh adanya kepentingan dan tujuan bersama. Sedangkan kekompakan kelompok tersebut tergantung pada faktor pengikat yang dapat menciptakan keakraban individu anggota kelompok. Dalam aspek keorganisasian, kelompok tani yang mandiri adalah kelompok tani yang mampu mengambil keputusan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan petani dan anggotanya. Kemampuan mengambil keputusan dalam setiap aspek kegiatan harus didukung oleh kemampuan para anggota kelompok tani dalam pengelolaan komponen organisasi yang ada. Pengembangan kemandirian kelompok tani adalah petani itu sendiri yang terikat dalam suatu kelompok tani. Dalam hal itu, penyuluh pertanian hanya berperan sebagai mitra petani, pendamping, dan fasilitator, di mana untuk mengupayakan kemandirian kelompok tani melalui langkah-langkah pemberdayaan kelompok tani. Langkah-langkah pemberdayaan kelompok tani ada 5, di mana yang pertama, penguatan sumber daya kelompok tani secara langsung dengan petani sendiri sebagai anggota kelompok tani menjadi subjek dan motor penggerak kemajuan kelompok tani dengan fasilitas dari kelembagaan atau organisasi sendiri. Yang kedua, pengembangan kelembagaan dan organisasi kemasyarakatan yang secara langsung memberdayakan petani. Yang ketiga itu mengembangkan teknologi tepat guna bagi pemberdayaan petani. Yang keempat, menciptakan iklim yang kondusif yang memungkinkan berkembangnya keberdayaan dan kemandirian kelompok tani. Dan yang terakhir, mengembangkan pola kerjasama antara kelompok tani dengan kelompok tani lainnya dan antara kelompok tani dengan pihak lain. Itu 5 tadi yang perlu dikembangkan. Inti dari pemberdayaan kelompok tani tersebut adalah pendelegasian itu pendistribusian kekuasaan dan pengambilan keputusan ke tingkat yang lebih rendah dengan menggunakan konsep memberi visi untuk masa depan, mengikutsertakan semua anggota dalam suatu kegiatan sehingga mereka dengan sendirinya tumbuh rasa kebanggaan dan tanggung jawab untuk mengikutsertakan semua anggota tadi. Dan pemberdayaan kelompok tani juga dapat diartikan sebagai proses berencana gunanya untuk
meningkatkan skala utilitas dari objek yang diberdayakan. Pemberdayaan akan efektif apabila yang pertama itu dapat menciptakan sistem yang kondusif dalam lingkungan kelompok tani, di mana sistem yang kondusif ini seperti saling mempercayai, saling mendukung antar anggota, dan pembinaannya sehingga pembinaan tidak mengalami kegagalan. Yang kedua itu keberadaan dan keberhasilan sangat ditentukan oleh peran aktif anggotanya. Yaitu sangat hal yang sangat penting, mana peran aktif anggota ini akan menentukan keberhasilan dari kelompok tani. Yang ketiga, sedangkan para pendamping yang memiliki peran sebagai fasilitator tadi hanyalah sebagai pendukung untuk tercapainya tujuan yang diinginkan kelompok. Yang keempat, swadaya masyarakat berdasarkan prinsip dasar dari, oleh, untuk petani, maka dalam kelompok harus ada aturan yang tertulis maupun sebagai pegangan dalam mencapai tujuan dan cita-cita bersama. Yang kelima, secara umum pemberdayaan diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh petani atau kelompok tani dalam peningkatan dan penguasaan serta pemanfaatan sumber daya dalam maupun sumber daya dari luar untuk mencapai tujuan. Jadi kelompok tani yang berdaya memiliki ciri-ciri yang pertama itu memiliki kemampuan dalam membuat perubahan ke arah yang lebih baik dari sebelumnya dan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di lapangan. Yang kedua itu memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan yang terbaik bagi kelompoknya secara mandiri sehingga akan mampu mewujudkan keadilan bagi anggotanya. Yang terakhir itu memiliki kemampuan dalam menggali dan memanfaatkan sumber daya secara berkesinambungan untuk menghasilkan perubahan yang lebih baik dari masyarakat sekitarnya. Dari beberapa studi kasus di lapangan, bahwasannya hal yang paling krusial dari pemberdayaan kelompok tani bahwasannya seringnya penolakan kelompok tani atas hadirnya penyuluh pertanian. Jadi di sana masyarakat petani yang notabene-nya tidak berpendidikan tinggi karena tinggal di pedesaan, maka dengan kehadiran inovasi-inovasi teknologi yang dibawa oleh penyuluh pertanian, seringnya penolakan dari petani, khususnya kelompok tani. Jadi kenapa seperti itu? Dimana mindset yang tertanam di masyarakat tentunya ya bahwasannya bertani ya dari pengalaman bahwasannya yang terjadi di lapangan lah terus kita kaji. Tetapi tanpa penggunaan inovasi teknologi tadi ya sesuai dengan perkembangannya zaman dan waktu, begitu juga adanya perubahan yang terjadi di dalam seperti cuaca dan iklim segala macam, tentunya kehadiran inovasi teknologi ini sangat diperlukan. Sehingga dari pemaparan yang di atas tadi terlihat bahwa kegiatan penyuluhan pertanian dilakukan dengan penyuluhan partisipatif yang melibatkan metode, petugas penyuluhan dan kelembagaan yang sesuai sehingga peran kelompok, keahlian anggota kelompok dari sumber daya kelompok dapat diberdayakan dengan baik. Pada dasarnya, manajemen kelompok tani meliputi 4 pokok penting, yakni perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi, yang semuanya diharapkan dapat dilakukan oleh kelompok tani sendiri. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih.